seharusnya kita bisa memilih background kandidat capres yang backgroundnya adalah rakyat biasa ya guys ya. Halo guys, Hot One News di sini. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ya, video kali ini kita akan membahas berita yang sangat menarik, di mana kita tahu banyak sekali oknum-oknum bahkan organisasi yang ingin sekali melengsarkan pemerintahan Jokowi. Dan juga banyak berita yang beredar bahwasanya ada dugaan kekuatan besar yang mendukung gerakan-gerakan tersebut. Namun hal itu sudah menjadi lumrah ya, karena di balik pesatnya kemajuan Indonesia saat ini saat dipimpin oleh Pak Jokowi, tentunya banyak orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi dengan mengorbankan rakyat ini merasa dirugikan ya guys. Kita akan membahas sebuah berita di mana link video asli original sudah kami cantumkan di deskripsi. Teman-teman bisa langsung cek aslian videonya. Dan kita nantinya akan melihat videonya secara lengkap terlebih dahulu, lalu kita akan tarik esensi apa sebenarnya yang ada di dalam video tersebut. Oke guys, langsung kita simak videonya, cekidot. 3 serdadu bakal lengserkan Jokowi. Ada menantu Soeharto. Ya. Indonesia apakah siap dipimpin militer lagi? Gawat. Oleh sebab itu, saya sampaikan dan ini saya ulang di mana-mana. Kepemimpinan di 2024, kepemimpinan nasional di 2024, kepemimpinan nasional di 2029, kepemimpinan nasional di 2034 itu sangat menentukan Indonesia ini bisa melompat maju atau tidak. Jadi hati-hati memilih pemimpin kita. Siapa? Saya harus ngomong sore hari ini. Siapa yang kita pilih? Kedaulatan ada di tangan rakyat. Sejak nama Jokowi muncul dalam peta kepemimpinan di Indonesia, saya sudah punya harapan besar bahwa dia akan mengubah banyak hal di Indonesia. Apalagi pasca kepemimpinan SBY 10 tahun, di mana kita itu nggak bergerak kemana-mana. Radikalisme meningkat pesat, negara tak berdaya, korupsi di mana-mana, dan jutaan orang banyak berharap terjadi perubahan besar di Indonesia yang bisa membuat kita semua menegakkan kepala. Yang sekarang kita pikirkan adalah siapa yang bisa meneruskan warisan dari Jokowi. Untuk memilih presiden ke depan, kita nggak penting itu apa isi brosurnya. Karena semua orang, semua presiden, semua capres pasti ngomongnya tentang keadilan, tentang peningkatan ekonomi, tentang kesejahteraan masyarakat. Itu semua capres ngomong kayak gitu pasti. Itu brosur. Dan gua nggak yakin Indonesia akan baik-baik saja dipimpin misalnya oleh orang yang punya dalam tanda kutip suasana atau karakter yang semi otoriter kayak gitu. Ya, para serdadu bersepatu laras bakal mewarnai kontestasi politik tanah air pada pemilu 2024. Bakal calon presiden ini berasal dari kalangan militer, ada jenderal aktif yaitu ex-danjen Kopassus hingga mayor infanteri yang keluar dari dinas demi ambisi politiknya. Menilik ke belakang, ada 2 serdadu militer yang pernah bercokol di singgasana istana ke Presiden Republik Indonesia. Keduanya adalah Soeharto dan meski 7 presiden lainnya dari kalangan sipil dan teknokrat, namun 2 tokoh militer itu punya durasi lama memimpin 200-an juta rakyat Indonesia. 42 tahun kalangan militer menguasai tahta tertinggi di tanah air. Soeharto memimpin selama 32 tahun sampai mundur karena krisis segala lini di tahun 1998. Lalu ada Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin selama 10 tahun atau 2 periode. Sipil atau pensiunan tentara memang berhak menjadi presiden asal memenuhi syarat dan terpilih dalam pemilihan umum. Masalahnya sejarah militer Indonesia punya rekam jejak buruk dan punya banyak manuver yang membuat rakyat sengsara. Dominasi militer dalam politik menyebabkan ketergantungan pemimpin sipil terhadap para perwira. Ya, hal yang sama bisa jadi akan berulang sebab ada 3 serdadu yang siap menggantikan Presiden Joko Widodo lewat pemilu 2024 nanti. 3 tokoh serdadu tersebut adalah Menteri Pertahanan atau Menpan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, lalu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Hanya satu di antaranya, Jenderal Andika Perkasa
Perkasa yang masih aktif menjabat sebagai Panglima TNI. Ia tak bisa semena-mena melawan kebijakan Presiden Jokowi. Andika Perkasa diketahui diusung oleh Partai Nasdem sebagai bakal capres. Menyusul ada Prabowo Subianto dan Agus Harimurti Yudhoyono yang diusung partainya masing-masing. Potensi militer kembali duduk sebagai pemenang pemilu pun semakin terbuka. Jenderal Andika Perkasa dan AHY mungkin bakal dipasangkan sebagai capres dan cawapres 2024 kalau saja Nasdem dan Demokrat berkoalisi. Dan di sisi lain ada Prabowo Subianto yang bakal habis-habisan pada periode ini untuk merebut tahta presiden. Jika nanti Prabowo kembali bertarung, maka mantan Danjen Kopassus tersebut mencatatkan sejarah baru di Indonesia yang maju sebanyak 4 kali dalam Pilpres. Sepak terjang politik Prabowo Subianto tentu sudah sangat dikenal oleh publik. Prabowo pernah bergabung dengan Partai Golkar, lalu selanjutnya mendirikan Partai Gerindra pada 6 Februari 2008. Prabowo sudah 3 kali mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden dengan Gerindra sebagai kendaraan politiknya. Pertama dilakukan pada tahun 2009. Saat itu Prabowo menjadi cawapres dan capres Megawati Soekarno Putri. Kemudian pada Pilpres 2014, Prabowo kembali maju Pilpres. Namun kali ini dia maju sebagai capresnya. Sementara cawapres adalah Ketua Umum PAN Hatta Rajasa. Pada Pilpres 2019, Prabowo kembali mencoba peruntungannya memperebutkan kursi orang nomor 1 di Indonesia. Kala itu Prabowo maju berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno yang melawan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin namun kalah. Menyambut pemilu 2024, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta kader partai untuk tidak berbuat atau melakukan tindakan yang merugikan partai, apalagi yang bisa menghambat tujuan pencapresan Prabowo. Muzani juga meminta semua anggota DPR dan DPRD dari Gerindra sebagai garda terdepan partai untuk berbenah menyambut pemilu 2024. Dia pun juga meminta hal yang sama kepada seluruh pengurus Partai Gerindra di semua tingkatan dari pusat sampai ranting. Ya oke guys, itu tadi ya videonya. Memang ini diingatkan langsung oleh Presiden kita Joko Widodo apa yang harus dilakukan untuk Pilpres 2024. Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwasanya Indonesia bisa maju ini ditentukan saat nanti pemilihan presiden di tahun 2024, di tahun 2029 dan seterusnya. Itu adalah tahun-tahun menentukan apakah pemimpin selanjutnya ini bisa membawa Indonesia melesat lebih maju untuk meneruskan apa yang telah dibangun oleh Pak Jokowi. Jika saya lihat dari sejarah ya, tentunya kita tahu bahwa presiden kita ada yang berbackground dari militer, dan ketika saat ini yang dipimpin oleh Pak Jokowi yang berbackground hanya rakyat biasa, notabene backgroundnya adalah rakyat biasa, ini malah bisa membawa Indonesia ke dalam kemajuan yang sangat signifikan ya guys ya. Saya rasa menurut saya pribadi sih untuk Pilpres 2024 seharusnya kita bisa memilih background kandidat capres yang backgroundnya adalah rakyat biasa ya guys ya, karena di rekam jejak kita di militer, pemimpin presiden yang backgroundnya militer, Indonesia memang sudah ada perkembangan kemajuan, namun belum ada perkembangan yang begitu pesat seperti saat ini ya guys. Ini menurut pendapat saya. Teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai berita ini. Jadi ada beberapa statement atau dugaan-dugaan di luar sana yang menduga bahwa oknum-oknum atau organisasi yang ingin sekali melengsarkan pemerintahan Jokowi ini ada kekuatan-kekuatan besar ya guys ya. Ya, cukup sekian pembahasan berita kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.